Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi kuliah Evidence Based Medicine di pertemuan ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kualifikasi dari EBM klinik. Nah, jadi kualifikasi EBM klinik ini maksudnya adalah tahapan-tahapan dari EBM. Jadi gambarannya adalah kita itu kalau misalnya mau mencari referensi, seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, adalah kalian itu harus memperhatikan level evidence dari penelitian atau publikasi yang kita telaah, seperti itu ya. Jadi ada yang jurnal atau publikasinya atau penelitiannya itu yang dia tahapan penelitiannya itu masih level rendah, misalnya apa. Kemudian ada yang levelnya itu sedang, nah misalnya apa nanti kita akan bahas. Kemudian ada yang levelnya itu tinggi, nah nanti juga akan kita bahas apa saja gitu penelitian atau publikasi atau jurnal yang masuk dalam kategori level evidence-nya itu yang tinggi, yang artinya apa? Kalau misalnya ada penelitian yang level evidence-nya tinggi, yaitu itu yang recommended gitu, yang bisa kita adopt, yang bisa kita aplikasikan untuk plan terapi kita gitu. Tapi kalau misalnya level evidence-nya rendah, itu ya mungkin masih perlu dipertanyakan gitu, masih perlu dikritisi juga gitu untuk diaplikasikan ke plan terapinya kita. Tapi kalau misalnya ada penelitian yang level evidence-nya tinggi terhadap suatu kasus, ya itu yang kita pakai. Tapi kalau misalnya kepaksanya belum ada yang level evidence-nya tinggi, yang level level penelitiannya tinggi, itu ya kita bisa cari yang lebih di bawahnya lagi, misalnya level 2, kemudian eh, yang kategorinya B, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada lagi, kalau misalnya tidak ada penelitian terbaru yang level evidence-nya yang sedang, ya kepaksanya kita ya mencari guideline yang mencari penelitian atau publikasi yang level evidence-nya yang rendah itu kalau misalnya belum ada penelitian yang lain seperti itu. Tapi itu pun juga belum tentu bisa kita jadikan acuan atau keputusan. Jadi memang harus harus benar-benar ini ya, benar-benar mencari mencari betul gitu mana penelitian yang level evidence-nya itu lebih tinggi atau level penelitiannya itu lebih tinggi. Kalau bisa kalian baru mencari banyak dulu, kemudian mencari sampai ketemu, em, baru kalau misalnya sampai sudah dicari-cari kok tidak ketemu untuk penelitian dengan level evidence yang tinggi atau yang terbaru itu, baru kita bisa pakai yang di bawahnya seperti itu ya. Jadi dalam telaah jurnal dalam level evidence of evidence based medicine atau level EBM itu ada level-levelnya gitu yang bisa kita jadikan acuan gitu. Biasanya kita ya mencari yang tinggi terlebih dahulu gitu, yang misalnya yang dia jenis penelitiannya itu yang meta analisis, kemudian systematic review, kemudian juga randomized clinical trial seperti itu. Misalnya seperti itu. Nah, adapun kualifikasi EBM klinik itu ada dua gitu ya. Kualifikasi EBM klinik itu ada yang menurut US Preventive Services Task Force, ada yang menurut UK United Kingdom National Health Service Level of Evidence atau LOE. Yang US itu yang mengacu kepada Amerika, kalau yang UK itu mengacu kepada Inggris ya. Nah, adapun untuk kategori level of evidence dari EBM itu
Ada yang dari US Preventive Services Task Force, itu ada yang level 1. Kemudian level 1 itu apa aja? Yang level 1 itu yang desain penelitiannya adalah yang randomized control trial. Jadi yang random ya, ada randomized-nya. Kemudian yang level 21 itu biasanya desain penelitiannya itu adalah desain control trial tapi yang tanpa random. Nah, ini nanti kalian bisa cari juga. Kemudian level 22 itu adalah yang studinya adalah studi cohort atau case control analytic. Nah, adapun yang level 23 itu yang studinya, desain penelitiannya itu yang dengan multiple time series dengan atau tanpa intervensi. Seperti itu. Kemudian yang level 3 itu adalah yang pendapat ahli atau penelitian klinik dasar yang studi deskriptif atau hanya sekedar laporan kasus atau case report ya. Kemudian maaf, jadi nanti ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas. Jadi instruksinya tuh nanti ada di Google Classroom. Mengerjakan tugas, kalian harus tahu gitu bedanya level 1, 2, 21, 22, 23 dan level 3 ini apa? Coba kalian cari secara self-directed learning. Eh, untuk level satunya itu desainnya randomized control trial itu yang seperti apa? Kemudian bedanya dengan desain control trial tanpa random itu seperti apa? Dan Ibu minta nanti kalian dibikin dalam suatu tabel ya, dalam suatu tabel untuk level menurut US Preventive Services Task Force itu nanti yang level 1, level 21, 22, 23, kemudian yang level 3 itu nanti dibikin dalam suatu tabel apa saja yang membedakan dari mereka ini. Itu Ibu minta kalian mencari perbedaannya ya, mencari perbedaannya. Kalau yang desain randomized control trial itu yang seperti apa cirinya, kemudian yang ini bedanya dengan yang tanpa random itu apa, itu minta tolong kalian untuk membuat tabel sendiri perbedaannya apa. Nah, nanti dibuat dalam suatu makalah, kemudian dikumpulkan di Google Classroom tersebut. Ini penting ya, kenapa kok Ibu minta kalian untuk mencari agar kalian itu juga mempunyai critical thinking gitu dalam membedakan level of evidence. Kalau misalnya Ibu cuman kasih tahu saja perbedaannya, mungkin tidak akan mengena di hati gitu, tidak akan nempel. Tapi kalau misalnya kalian sendiri yang mencarinya terlebih dahulu seperti itu, nah nanti biasanya kalian akan terlatih gitu. Oh, kalau yang level 1 tuh ternyata yang metode penelitiannya tuh dia tuh desainnya tuh pakai randomized control trial. Oh, kalau yang level 2 tuh ini. Jadi nanti ketika kalian mencari jurnal atau publikasi atau penelitian yang dipublikasikan di dalam internet atau di dalam jurnal internasional itu nanti kalian lihat. Jadi kalian bisa membedakan kalau oh sebentar, ini aku mau menyelesaikan masalah mengenai kasus kefarmasian, misalnya kasus pada pasien. Misalnya kasus pada pasien, kemudian aku kok butuh perbandingan antara obat amlodipin sama kandesartan itu nanti perbandingannya lebih efektif yang mana ya kalau untuk pasien angina pectoris kayak gitu misalnya seperti itu. Nah, nanti kalian ketika cari di internet, nah kalian harus melihat terlebih dahulu publikasinya itu atau penelitiannya itu menggunakan desain yang seperti apa. Kalau desainnya randomized control trial, berarti ini menurut yang Amerika ini apa? Ini yang termasuk yang level 1. Tapi kalau misalnya hanya sekedar studinya cohort atau case control analytic, oh berarti dia levelnya 2. Berarti kalau misalnya level 1, oh kayaknya level 1 ini bisa nih, bagus nih. Kalau setelah kalian telaah jurnalnya, oke metodenya tepat. Kemudian
apakah tepat sesuai dengan luarannya, sesuai dengan tujuannya. Pokoknya setelah kalian melakukan critical appraisal, oh dengan desain randomized control trial ini bisa nih diaplikasikan di kasus kefarmasian kita, di plan terapinya kita, seperti itu. Jadi kalian harus melihat terlebih dahulu metodenya ya. Kalau misalnya metodenya ada yang desain randomized control trial, oh berarti itu termasuk yang level 1 menurut US Preventive Services Task Force. Seperti itu. Berarti itu dulu yang kita pakai gitu. Kalau misalnya kalian nggak ketemu penelitian yang desain randomized control trial, ya kepaksanya setelah kalian mencari begitu banyaknya kok belum ada sepertinya penelitian terbaru tentang itu yang menggunakan desain randomized control trial. Oh ya udah kita cari ke level 2 yang desainnya control trial tanpa random. Itu pun juga tidak apa-apa, bisa kita pakai. Kalau misalnya tetap nggak ada atau belum ada, ya udah kepaksanya apa namanya kepaksanya ya cari yang studi cohort atau case control analytic. Kalau misalnya belum ada ya kita mungkin bisa menggunakan apa pendapat ahli atau penelitian klinik dasar atau studi deskriptif atau laporan kasus. Cuman kalau misalnya kita mau menyelesaikan masalah kefarmasian, cari jurnalnya yang hanya sekedar dari pendapat ahli, kemudian studi deskriptif atau laporan kasus, nah itu udah termasuk level evidence-nya itu yang paling rendah gitu ya, bisa dibilang yang paling rendah. Pendapat ahli itu termasuk yang paling rendah karena tidak berdasarkan penelitian-penelitian yang terstandar seperti desain randomized control trial seperti itu. Tapi kalau itu bisa digunakan kalau kepaksanya yang level 1, 2, 3 itu yang level 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3 itu tidak bisa ditemukan, ya kepaksanya bisa menggunakan yang level 3 ini. Tapi itu pun juga harus kalian perhatikan dulu dengan seksama, harus benar-benar yakin kalau memang kalian tidak menemukan level-level yang di atasnya. Nah, itu mungkin bisa pakai pendapat ahli atau studi deskriptif. Seperti itu. Tapi studi deskriptif, pendapat ahli, laporan kasus itu adalah level bukti yang paling rendah, seperti itulah. Level bukti yang paling rendah yang bisa dijadikan sebagai acuan. Makanya kalau bisa kita mencari penelitian untuk referensi kasus kita, kasus yang kita selesaikan itu ya kalau bisa yang level 1 kalau ada gitu. Karena kalau level 1 kan desainnya dia terstandar dengan baik. Kemudian kategori dari rekomendasi US Preventive Services Task Force itu ada yang level A, level B, level D, dan juga level I. Bentar. Nah, ini kategori dari rekomendasi US Preventive Services Task Force itu ada yang level A, kemudian ada yang level B, ada yang level C, ada yang level D, dan juga ada yang level I. Nah, itu level A itu adalah suatu penelitian. Jadi ini tadi. Nah, ini adalah level 1 itu berdasarkan desain penelitiannya. Tapi kalau yang ini level A itu dia berdasarkan ini ya, suatu penelitian yang memberikan manfaat klinik lebih baik dengan resiko sedikit. Jadi penelitiannya itu memberikan manfaat klinik lebih baik, kemudian resikonya itu misalnya resiko efek sampingnya, kemudian resiko kelemahan dari penelitiannya itu lebih sedikit gitu dibandingkan level yang di bawahnya, level B dan C dan seterusnya. Nah, kalau level B itu adalah suatu penelitian yang memberikan manfaat klinik sedikit lebih baik dengan resiko yang sedikit. Jadi manfaat kliniknya itu lebih sedikit dibandingkan yang level A, tapi dengan resiko yang sedikit. Kemudian untuk level C itu adalah suatu penelitian yang memberikan manfaat kliniknya itu sedikit, di mana perbandingan antara manfaat dan resikonya itu sama. Jadi tidak ada yang melebihi gitu ya, yang saling melebihi. Jadi sama antara manfaat dan resikonya.
Nah, kalau yang level D itu adalah suatu penelitian yang memberikan resiko klinik lebih berat. Yang level I itu adalah suatu penelitian yang tidak mempunyai bukti cukup, kualitas jelek atau banyak pertentangan. Seperti itu ya. Jadi level A itu yang adalah level penelitian yang memang harusnya bisa dijadikan sebagai acuan oleh kalian karena manfaat kliniknya itu lebih baik dengan resiko yang sedikit. Kalau kepaksanya tidak ada ya kita pilih yang level B. Tapi kalau misalnya kepaksanya tidak ada ya sudah yang ketemu setelah searching ketemu yang level C ya tidak apa-apa karena dia antara manfaat dan resikonya masih sama. Tapi kalau level D dan level I ini tidak ini ya tidak direkomendasikan ya. Kalau bisa kalian itu dalam mengaplikasikan suatu penelitian atau menelaah suatu jurnal atau publikasi itu pilih yang levelnya level A, baru kalau tidak ada ya level B, baru kalau tidak ada ya level C. Seperti itu. Itu yang direkomendasikan kita jadikan sebagai acuan atau referensi. Intinya nanti kalian dalam mencari jurnal itu harus kritis. Ini levelnya kira-kira level berapa? Kira-kira penelitiannya itu memberikan manfaat lebih baik dengan resiko yang sedikit atau tidak. Kalau misalnya iya, ya sudah itu aja yang kita jadikan sebagai referensi. Kalau tetap kalian nemuin searching jurnal dimanapun, di website apapun, website jurnal apapun, kemudian di internet tidak ada yang level A, ya sudah ketemu yang level B, ya sudah level B dipakai juga tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, kalau rekomendasi dari UK National Health Service, level of evidence itu dibagi menjadi, nah, nih, pembagian itu berdasarkan pendekatan prevention, diagnosis, prognosis, dan terapinya. Jadi kalau menurut UK itu pembagiannya itu berdasarkan pendekatan dari pencegahan obatnya, kemudian diagnosisnya, dan juga prognosisnya, dan juga terapinya seperti apa. Nah, yang level A itu yang dia konsisten menggunakan desain randomized control trial, control clinical trial, cohort study, dan keputusan klinik berdasarkan validitas pada populasi yang berbeda. Seperti itu. Kemudian kalau level B itu adalah biasanya yang dia itu studinya menggunakan metode desain konsisten retrospektif cohort, kemudian explanatory cohort, ecological study, outcomes research, case control study atau ekstrapolasi dari studi level yang A. Kemudian untuk yang level C itu adalah case series study atau ekstrapolasi dari studi yang level B. Ekstrapolasi itu adalah mengacu pada penelitian level B tapi diekstrapolasikan di populasi yang berbeda misalnya atau di kondisi yang berbeda. Seperti itu. Kemudian untuk level D itu adalah opini tanpa critical appraisal atau berdasarkan patofisiologi. Nah, ini juga level yang paling rendah seperti itu. Nah, tetap yang kalau kalian mengacu pada UK National Health Service, ya kalian kalau bisa ya mencari publikasi yang levelnya itu A. Jadi yang kalian lihat itu adalah ini pertama lihat metode penelitiannya. Jadi kalau udah nemuin searching jurnal gitu atau searching publikasi gitu ya di internet untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan studi kasus kalian gitu. Misalnya nanti di rumah sakit kalian searching di internet untuk menyelesaikan permasalahannya, searching jurnal atau publikasi yang jurnal internasional. Nah, nanti kalau misalnya langsung ketemu yang menggunakan konsisten randomized control clinical trial, nah itu berarti ya itu termasuk level A, maksudnya termasuk yang recommended dan direkomendasikan gitu untuk bisa kita aplikasikan ke rencana terapi kita untuk pasien kita gitu, untuk mengatasi permasalahan kefarmasian dari pasien yang sedang kita pantau atau yang sedang kita evaluasi atau yang akan kita berikan terapi.
Seperti itu ya. Kemudian Ibu minta kalian ini juga selain yang nomor 1 tadi, ini yang nomor 2 itu Ibu minta kalian untuk membuat tabel bedanya apa untuk yang level A, B, level C, dan juga level D. Kemudian bedanya apa antara konsisten randomized controlled clinical trial, ciri-cirinya yang seperti apa, cohort study itu seperti apa. Dan ini karena penting sekali untuk pembelajaran EBM, kalian itu benar-benar harus tahu bedanya gitu ya. Bedanya kalau yang cohort study itu seperti apa, keputusan klinik itu seperti apa. Nah, nanti kalian juga bisa coba searching-searching jurnal misalnya yang randomized controlled clinical trial. Nah, kira-kira nanti metodenya seperti apa bisa kalian pelajari, kemudian bisa kalian apa ya? Kalian lakukan telaah jurnal. Oh, ternyata kalau randomized control trial itu seperti ini penelitiannya. Kemudian dikenal terlebih dahulu. Jadi mengenal terlebih dahulu penelitian yang randomized control clinical trial itu seperti apa, nanti kalian akan paham gitu dengan membaca sendiri bedanya antara randomized control trial dengan retrospective cohort dan explanatory cohort itu bedanya apa. Oke, nah kalian bikin tabel juga ya, yang untuk ini Ibu minta untuk bikin tabel tentang perbedaannya apa saja. Oke, kalau tadi kita bicara level of evidence atau level-level EBM, level-level dari penelitian yang bisa kita jadikan acuan dalam menyelesaikan kasus permasalahan kefarmasian kita di pasien kita. Nah, sekarang kita mengenal jenis-jenis metode penelitian. Jenis-jenis metode penelitian itu ada yang meta-analisis, yaitu adalah evaluasi terapi, efektivitas, dan rencana penelitian yang baru. Kemudian ada systematic overview, yaitu topik klinik, dan untuk menjawab pertanyaan yang spesifik. Kemudian ada yang namanya randomized control clinical trial atau control clinical trial. Nah, itu adalah diagnostik, terapi, dan juga efektivitas profilaksis. Seperti itu. Kemudian untuk cohort study atau penelitian prospektif itu untuk mengetahui prognosis, penyebab penyakit, dan juga prevensinya seperti apa. Kemudian case control study atau penelitian retrospektif itu prognosis, untuk mengetahui prognosis, etiologi, dan juga prevensinya seperti apa. Kemudian nah, yang paling ini berdasarkan urutan yang paling tinggi ya. Jadi metode penelitian yang paling tinggi itu adalah meta-analisis, kemudian systematic overview, terus lanjut di bawahnya randomized control clinical trial, kemudian cohort study, case control study, dan juga cross sectional study itu yang di bawahnya, yang levelnya di bawahnya. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah yang review. Nah, sekarang kita akan membahas meta-analisis atau systemic overview. Itu digunakan untuk informasi terapi bila tidak ada penelitian randomized clinical control trial dalam jumlah yang besar. Jadi meta-analisis atau systemic overview itu dia adalah dia adalah metode penelitian itu yang dia itu digunakan kalau misalnya tidak ada penelitian randomized clinical trial yang dalam jumlah besar, itu kita bisa menggunakan meta-analisis. Kemudian dia kelebihannya meningkatkan kekuatan akibat intervensi secara statistik bila dibandingkan dengan penelitian RCT dalam jumlah kecil. Kemudian meningkatkan presisi bila dibandingkan dengan beberapa penelitian yang randomized control atau randomized clinical trial. Jadi yang meta-analisis ini dia digunakan sebagai referensi yang tertinggi termasuknya ya, yang dia referensi tertinggi kalau misalnya tidak ada clinical
Itu tadi randomized clinical trial yang dalam jumlah besar, seperti itu. Kemudian dia presisinya juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan beberapa penelitian RCT yang sendiri-sendiri gitu ya, yang dalam jumlah kecil. Kemudian meta-analisis ini juga bisa memperkirakan efek terapi. Nah, sekarang yang kedua adalah jenis metode penelitian menggunakan randomized control trial. Nah, itu bila dilakukan mohon maaf. Jadi ibu ralat ya. Ini yang selain meta analisis itu juga yang systematic overview. Jadi yang systematic review, ini bukan systemic overview tapi systematic. Jadi meta analisis atau systematic review. Meta analisis atau systematic review itu digunakan untuk informasi terapi bila tidak ada penelitian RCT dalam jumlah besar. Jadi yang ini lebih recommended ya daripada penelitian randomized control trial yang dalam jumlah kecil itu tadi. Jadi tidak hanya meta analisis tapi juga systematic review ya. Ini bukan systemic overview tapi systematic review, meta analisis atau systematic review. Oke, kemudian kita lanjut yang ketiga, itu randomized control trial atau RCT, itu bila dilakukan dalam jumlah besar, itu bisa menjadi sumber yang paling baik untuk memperkirakan manfaat dan kerugian dari hasil penelitian. Nah, ini yang termasuk level evidence-nya A ya, tapi kalau dilakukan dalam jumlah yang besar, misalnya populasinya besar, kemudian subjek penelitiannya besar, kemudian wilayah penelitiannya juga besar. Nah, dia bisa dijadikan dalam sumber yang paling baik untuk memperkirakan manfaat dan kerugian dari hasil penelitian. Nah, kesempatannya yang sama di antara kelompok penelitian dan bisa meminimalkan bias karena dia terkontrol ya. Dan randomize. Kemudian metode double blind RCT itu merupakan gold standar untuk mengetahui efek terapi atau intervensinya. Nah, apa sebenarnya arti uji klinik atau clinical trial? Itu kemarin kita sudah singgung di farmakoepidemiologi ya. Itu ada yang namanya uji klinik fase atau tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, kita akan bahas, itu ada hubungannya juga dengan evidence-based medicine. Nah, kita akan bahas sekali lagi. Jadi istilah uji klinik itu merupakan aplikasi dari semua jenis eksperimental yang direncanakan dengan mengikut sertakan pasien dan dirancang untuk mendapatkan terapi pasien yang sesuai di masa mendatang dengan kondisi medis tertentu. Jadi arti uji klinik itu adalah ya dia merupakan implementasi dari semua jenis eksperimental yang direncanakan dengan cara apa? Dengan cara mengikut sertakan subjek penelitiannya itu adalah pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi dan juga dirancang untuk mendapatkan terapi medis, terapi pasien yang sesuai dengan kondisi medis tertentu. Seperti itu. Ciri khas dari uji klinik ini adalah hasil-hasilnya itu berdasarkan jumlah sampel yang terbatas. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan mengenai bagaimana terapi dapat digunakan dan juga dapat digunakan untuk terapi pada masa yang akan datang. Kemarin sudah kita bahas ya di farmakoepidemiologi. Kemarin berdasarkan uji klinik yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip eksperimental ilmiah itu merupakan satu-satunya dasar yang dapat dipercaya untuk mendapatkan penilaian efisiensi dan juga safety dari terapi yang baru. Jadi uji klinik itu adalah prinsip-prinsipnya adalah menggunakan uji eksperimental ilmiah seperti itu ya. Dan uji klinik itu merupakan jenis khusus dari studi kohort yang kondisi studinya itu selektif. Jadi ada kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusinya. Dan diintervensi yang bertujuan untuk membandingkan
suatu obat baru dengan obat gold standardnya atau obat standarnya. Nah, ada dua pertanyaan yang dijawab dalam uji klinis, yaitu dapatkah bekerja pada keadaan ideal? Jadi efikasi itu lebih, jadi efikasi apakah obat tersebut itu mempunyai efikasi yang jelas gitu ya. Jadi apakah mempunyai efek yang memang dimaksud, misalnya penelitian obat anti diabetes, apakah memang mempunyai efikasi atau efek dalam menurunkan atau mengontrol kadar gula darah. Nah, jadi efikasi itu adalah lebih memberikan manfaat daripada kerugian dalam kondisi yang ideal. Kemudian pertanyaan yang dijawab ya dalam uji klinis itu apakah obat dapat bekerja pada tatanan yang biasa gitu. Jadi itu yang dimaksud adalah efektif. Apakah obatnya efektif? Nah, efektif itu adalah lebih memberikan manfaat daripada kerugian dalam kondisi sebagaimana adanya. Nah, bagaimana menentukan suatu rencana pengobatan? Itu dalam menentukan suatu rencana pengobatan, misalnya kalian dalam menyelesaikan kasus-kasus kefarmasian, kemudian disuruh membuat plan terapinya, itu sebaiknya mengacu pada teori yang sesuai logika dan hasil uji atau penelitian publikasi yang secara eksperimental. Kemudian bagaimana para klinisi untuk menentukan terapinya? Itu bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau berdasarkan pengalaman yang didapat baik secara tertulis atau tulisan ilmiah maupun lisan dari sejawat. Kemudian ini maksudnya ini ya, klinisi untuk menentukan terapinya tuh biasanya jadi yang pertama itu adalah mengacu pada evidence based medicine, kemudian mengacu pada pengalaman yang sudah dialami terhadap kondisi pasien yang berbeda atau variabilitas antar individu pasien yang berbeda. Misalnya kemarin kayak pertanyaannya salah satu mahasiswa, kalau misalnya sudah cocok menggunakan terapi yang sebelumnya, sedangkan guideline-nya kok yang terbaru kok sepertinya berbeda, ya kita mengacu pada terapi sebelumnya atau pengalaman pribadi sebelumnya, pengalaman para dokter atau apoteker sebelumnya yang merasa kok obatnya kok kombinasi regimen obat sebelumnya kok lebih cocok dan lebih efektif untuk pasien, ya kita bisa meneruskan pengobatannya tersebut gitu. Jadi meskipun tidak sesuai guideline terbaru, tapi kalau misalnya ternyata pasien cocok dengan obat yang sebelumnya, ya bisa kita teruskan sambil tetap dipantau, dievaluasi seperti itu ya. Kemudian struktur uji klinik dalam bentuk sederhana itu yaitu yang pertama adalah, nah ini uji klinik ya, uji klinik dalam bentuk sederhana itu yang pertama yaitu adalah pasien itu diseleksi dulu dari jumlah sampel yang lebih besar dengan kondisi yang sama. Kemudian yang kedua, pasien itu dibagi menjadi dua kelompok itu dengan prognosis yang sebanding, yaitu kelompok eksperimen menggunakan obat yang akan diteliti, ini obat baru yang akan diteliti, yang diperkirakan bermanfaat. Kemudian dengan kelompok kontrol, yaitu menggunakan obat lama yang sudah dipakai sebelumnya. Kemudian selanjutnya paparan klinik selanjutnya itu diamati dan setiap perbedaan dalam keluaran itu dihubungkan dengan intervensi. Nah, ini struktur uji klinik, ini populasi pasien dengan kondisi tertentu itu menjadi sampel dan kemudian dialokasikan, ada yang intervensi eksperimen, itu ada yang sembuh ataupun tidak sembuh, kemudian ada yang dialokasikan ke intervensi pembanding atau kontrolnya. Jadi ada pasien yang menjadi eksperimen dan ada pasien yang menggunakan obat lama itu tadi. Nah, kemudian dievaluasi apakah menggunakan obat barunya itu sembuh atau tidak sembuh. Ini obat yang ini ya, obat yang diteliti ya, obat baru yang diteliti efektivitasnya ya dan keamanannya ya. Itu bisa sembuh ataupun tidak sembuh. Nah, nanti
yang intervensi pembanding atau kontrolnya itu pasien yang menggunakan obat lama itu nanti juga dievaluasi apakah sembuh ataupun tidak sembuh. Seperti itu struktur uji klinik. Nah, studi pada binatang itu tidak dimasukkan dalam uji klinik ya. Jadi uji klinik itu jadi studi pada binatang itu disebut sebagai uji preklinik, bukan uji klinik. Kalau studi uji klinik itu sudah uji pada manusia. Nah, yang termasuk uji klinik itu adalah percobaan pada manusia sukarelawan yang sehat, kemudian uji lapangan dari vaksin, jadi misalnya vaksin corona kemarin, nah itu juga diujikan terlebih dahulu sebelum disuntikkan ke kita masyarakat, sebelum diedarkan ke masyarakat itu juga harus melalui uji klinik tersebut terlebih dahulu. Yang vaksin corona kemarin, AstraZeneca, Sinovac, kemudian Moderna, Pfizer. Nah, itu harus melalui uji klinik terlebih dahulu. Jadi uji lapangan dari vaksin, kemudian uji pencegahan untuk subjek dengan gejala progejala, dan uji kelompok pasien. Kemudian tahapan eksperimen dalam uji obat atau drug trial itu ada yang namanya itu tadi dalam farmakoepidemiologi kemarin kan kita menyinggung tentang uji klinik tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat itu apa. Nah, nanti kalian juga harus bisa membedakan. Jadi uji klinik tahap pertama itu adalah uji toksisitas dan farmakologi kliniknya dan terhadap sukarelawan. Kemudian uji tahap yang kedua itu adalah uji efek pengobatan, yaitu adalah efektivitas dan keamanannya atau safety-nya, dan biasanya terhadap pasien yang terbatas antara 100 sampai 200 pasien. Kemudian uji tahap ketiga itu adalah uji evaluasi terapi dalam skala penuh. Jadi membandingkan obat yang baru dengan obat yang standar gitu ya, yang sudah ada. Disebut uji klinik atau studi komparatif karena membandingkan antara obat baru dengan obat yang standar itu nanti efikasi dan efektivitasnya itu bagaimana gitu. Apakah dengan obat baru tuh banyak yang lebih sembuh atau tidak, ataukah malah lebih banyak yang tidak sembuh. Nah, kalau misalnya dengan obat baru dengan obat lama dibandingkan ternyata kok lebih banyak yang sembuhnya itu yang obat baru, berarti percobaannya berhasil gitu ya. Percobaan terhadap uji klinik obat barunya ini berhasil. Jadi obat barunya mungkin bisa digunakan dan diedarkan ke pasaran gitu. Kemudian uji tahap keempat itu adalah ini adalah post marketing surveillance ya. Jadi ini adalah surveillance pasca pasar atau post marketing. Jadi uji tahap keempat ini dilakukan ketika obat itu sudah beredar di pasaran atau obat itu sudah beredar di masyarakat, baru dilakukan itu tadi, dilakukan evaluasi, dilakukan pelaporan, apakah ada dilakukan pharmacovigilance, apakah ada reaksi obat yang tidak dikehendaki atau tidak, kemudian juga dilakukan uji apakah ada adverse drug reaction-nya, apakah ada kontraindikasinya, seperti itu. Nanti yang akan melaporkan adalah para praktisi klinisi kesehatan. Nah, nanti dikumpulkan dengan kalau ROTD itu nanti bisa menggunakan algoritma Naranjo ya, reaksi obat yang tidak dikehendakinya itu bisa menggunakan algoritma Naranjo. Dan nanti dikumpulkan bukti-buktinya, kemudian nanti akan jadi BPOM ya nanti yang akan mengolahnya gitu untuk menentukan apakah obat ini bisa tetap ada izin edarnya atau tidak. Kemudian dilihat efek samping obat, mortalitas dan morbiditasnya dalam skala besar setelah obat itu beredar di masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah terapi diberikan apabila seorang klinisi itu sudah mempunyai kejelasan tentang tujuan terapi. Kemudian terapi itu diberikan berdasarkan hasil-hasil uji klinis dengan prinsip EBM.
Dan dalam membaca jurnal terapi itu sebaiknya dipilih jurnal dengan metode randomized clinical trials atau yang meta analisis gitu ya. Jadi kalian ini kesimpulannya adalah yang utama untuk memilih jurnal itu adalah yang ketika kalian membaca desain studinya itu adalah yang randomized clinical trials dalam jumlah yang besar atau menggunakan meta analisis seperti itu. Sudah itu saja. Ada lagi tugas untuk kalian yaitu adalah kalian juga diminta untuk membuat tabel. Ini supaya mempermudah kalian belajar juga. Diminta untuk membuat tabel apa beda uji klinik tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan juga tahap keempat menggunakan tulisan kalian sendiri. Boleh diketik atau boleh ditulis tangan. Kemudian tugasnya dikumpulkan melalui Google, melalui email ya, melalui email saja, melalui emailnya Ibu. Nanti akan Ibu sampaikan di grup WhatsApp-nya. Nah, nanti bisa menggunakan cover yang bebas ya, cover logo universitas kalian, bebas formatnya. Tapi yang penting kalian membuat tabel, kemudian perbedaan-perbedaannya apa saja, termasuk ini tadi. Ya, oke. Itu saja dulu, ini referensi yang digunakan, itu kalian bisa menggunakan ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan atau yang belum mengerti bisa disampaikan bisa disampaikan atau kita diskusikan secara bersama-sama seperti itu ya. Baik, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.